Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ida Yandria Tuti, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Saya adalah salah seorang dosen yang bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Barat Kecamatan Palu, khususnya di program studi Diploma 3 Keperawatan. Sebagai seorang dosen, dituntut kita untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana Tridharma Perguruan Tinggi itu meliputi pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan juga penelitian. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu tentang pengajaran. Dalam proses pengajaran di tempat ini, saya dipercayakan untuk mengampu satu mata kuliah, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Satu SKS itu membahas tentang teori, dan satu SKS lagi adalah membahas tentang praktik. Pertemuan yang dilakukan untuk mata kuliah tersebut adalah 16 kali pertemuan, di mana di tengah-tengah proses pembelajaran, yaitu pertemuan ke-8, saya akan melakukan evaluasi tengah semester, dan di pertemuan ke-16 saya melakukan evaluasi akhir semester. Sedangkan proses pembelajaran yang saya lakukan di tempat ini adalah sesuai dengan proses pembelajaran DIA, di mana dilaksanakan delivery, di mana saya juga akan memberikan ceramah-ceramah terkait dengan mata kuliah ini, dan juga ada interaction, di mana kami berinteraksi, saya sebagai dosen akan berinteraksi dengan mahasiswa saya, dan juga dilakukan asesmen, yaitu penilaian-penilaian setiap akhir pembelajaran dan juga setiap selesai pembelajaran dilakukan. Adapun deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ini fokus mempelajari cara mengelola kelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 3 capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep manajemen keperawatan, manajemen asuhan keperawatan dan kepemimpinan. Dan yang kedua, mahasiswa mampu melakukan fungsi manajemen keperawatan, perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengawasan, serta pengendalian. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu untuk mempraktekkan manajemen keperawatan di ruangan keperawatan. Ada 10 kajian yang kami lakukan dalam mata kuliah ini bersama-sama dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Konsep dasar manajemen, kemudian selanjutnya konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan, yang ketiga, kepemimpinan dalam keperawatan. Yang keempat, perencanaan manajemen keperawatan. Kelima, pengorganisasian manajemen keperawatan. Keenam, ketenagaan. Ketujuh, pengarahan. Kedelapan, pengawasan. Kesembilan, pengendalian mutu. Dan yang terakhir adalah praktik manajemen keperawatan di ruangan keperawatan. Adapun referensi yang saya gunakan untuk proses perkuliahan ini adalah referensi dari buku-buku terbaru, dan salah satu buku yang digunakan adalah buku yang merupakan saya tulis sendiri bersama kedua sahabat saya untuk melengkapi proses pembelajaran di mata kuliah kepemimpinan dalam keperawatan ini. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan ceramah, ada role play terkait dengan gaya kepemimpinan dalam keperawatan, kemudian ada fokus group discussion, kemudian ada praktikum, penugasan individu dan juga kelompok, kemudian ada kuis yang saya lakukan setelah proses perkuliahan dilakukan, kemudian ada brainstorming, di mana kami akan tukar pendapat atau sharing pendapat setelah mereka banyak mendapat pengalaman-pengalaman di ruangan. Untuk penilaian yang saya lakukan ada 6 penilaian dalam proses pembelajaran tersebut. Penilaian yang pertama adalah aktivitas perspektif dengan 10% penilaian, kemudian hasil proyek 40%, kemudian tugas 10%, kuis 10%, evaluasi tengah semester itu adalah 15%, dan evaluasi akhir semester adalah 15%. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, senang hari ini bisa bertemu kembali di dalam materi kita tentang manajemen keperawatan. Sehat semua hari ini? Sehat. Tapi ada yang saya lihat murung-murung, jangan-jangan tidak sehat. Benar sehat hari ini?
Baiklah, kalau kita semua sehat pada hari ini, saya percaya pada waktu kita akan mulai proses pembelajaran, pasti kita akan melakukannya dengan baik. Namun sebelum kita proses pembelajaran kita akan mulai, mari kita tunduk sejenak, kita berdoa dulu. Kita serahkan semua kepada Tuhan, berdoa menurut keyakinannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi pada pagi hari ini sebelum Mem akan mulai dengan proses pembelajaran kita terkait dengan manajemen keperawatan, Mem ingin mereview dulu tentang hal yang Mem sudah sampaikan minggu lalu. Apakah masih diingat atau sudah dilupa ini? Jadi yang Mem tanyakan minggu lalu kita belajar tentang manajemen keperawatan ya. Mungkin satu orang saja Mem butuh. Ada yang tahu apa itu manajemen keperawatan? Ada yang tahu? Ya, silakan berdiri, sebutkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dina. Di sini saya akan menjawab apa itu manajemen keperawatan. Menurut saya, manajemen keperawatan itu adalah suatu pendekatan sistematis. Itu dimulai dari bagaimana kita melakukan perencanaan, bagaimana kita melakukan pelaksanaan, hingga sampai pada bagaimana kita melakukan evaluasi. Itu semua adalah bagaimana guna meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien. Iya, terima kasih. Berikan aplaus dong. Iya. Ya, benar ya. Jadi manajemen keperawatan itu pendekatan yang sistematis. Jadi diawali dengan ada yang namanya apa tadi? Apa? Perencanaan. Kemudian selanjutnya pelaksanaan yang pada akhirnya kita mengevaluasi. Oke, selanjutnya kita masuk dalam proses kepemimpinan di keperawatan klinik seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa ada 4 komponen di dalam. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk mengevaluasi kinerja kita baik dalam pelaksanaan apakah berhasil dengan baik atau perlu ada perbaikan-perbaikan ke depan. Kemudian selanjutnya saya cuma mau tanya, siapa saja pemimpin dalam keperawatan? Siapa saja, mungkin ada yang bantu saya? Pemimpin dalam keperawatan siapa saja? Ya, kepala ruangan. Kemudian siapa? Ya? Siapa itu? Si Ailahan, oke. Siapa lagi? Yang ya? Ketua tim. Yang paling tinggi di keperawatan siapa? Yang berkedudukan di atas apa? Kepala bidang keperawatan. Jadi itu adalah pemimpin-pemimpin di dalam keperawatan. Oke? Selanjutnya kita lihat bagaimana sih karakter pemimpin yang baik. Kita lihat di situ. Dia harus jujur berkomunikasi. Ya. Kemudian punya rasa humor. Mau enggak kamu tegang terus tidak ada humor, suka begitu pemimpin yang demikian? Kaku dong jadinya. Ya, harus punya rasa humor. Kemudian bisa memberi contoh. Jangan seorang pemimpin dia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ya. Kemudian percaya diri. Pasti harus percaya diri ketika kita jadi seorang pemimpin. Rendah hati. Bukan sebagai pemimpin kita semakin menjulang seperti ilalang. Tapi kita rendah hati seperti ilmu padi. Ya, kita menunduk. Selanjutnya dapat diandalkan berpikiran terbuka, bisa mempercayai karyawan, berkomitmen, kreatif, menginspirasi, sikap positif, fokus, optimis tapi realistis, kemudian bisa membaca keadaan, dan tentu terus berinovasi dengan terus belajar. Jadi ini, silakan anak-anakku sekalian. Ini silakan kalian tanam di dalam hati kalian. Kalian akan menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Yang selanjutnya, kalian punya jiwa kepemimpinan bisa tertanam di dalam hati kalian atau di dalam pribadi kalian. Suatu saat tidak menutup kemungkinan kalian pun bisa menjadi seorang pemimpin. Tanamkan karakter kepemimpinan ini di dalam kehidupan kalian. Mem yakin kalian bisa jadi seorang pemimpin yang berhasil. Ya, hari ini materi dari Mem tentang manajemen keperawatan sudah selesai. Selanjutnya sebelum Mem tutup, Mem mau tanya dulu yang tadi sudah Mem sampaikan. Nyampe tidak yang Mem sampaikan kepada kalian semua? Yang saya mau tanya tadi Mem menjelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Ya,
Kira-kira apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Ada yang mau bantu Mem dulu? Boleh? Ya, saya silakan, Stefani ya. Silakan, Stefani. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya akan menjawab apa perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Menurut saya, pemimpin adalah seseorang yang memotivasi atau memberi dorongan kepada orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah cara seseorang untuk memotivasi atau memberi dorongan kepada orang lain atau kelompok. Oke, berarti pemimpin itu lebih cenderung kepada orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah tindakan dia. Jadi itu membedakan pemimpin dan kepemimpinan. Oke, itu tadi tentang review Mem punya mata kuliah. Namun dalam hal ini Mem juga tadi belum memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Saya silakan, mungkin ada yang bertanya tentang materi yang sudah Mem sampaikan pada pagi hari ini. Saya silakan, ya. Ada satu orang saja kesempatannya ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Katrin. Saya akan bertanya tentang apa hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja perawat saat bekerja. Contohnya, kepala ruangan dengan perawat-perawat lainnya. Terima kasih. Oke. Apa hubungannya gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja perawat? Kira-kira ada enggak hubungannya? Ada tidak? Seorang pemimpin ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan bawahannya, ada enggak hubungannya? Pastinya tentu ada hubungan. Ada berapa penelitian yang menghubungkan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja daripada perawat yang ada di rumah sakit. Dan itu didapatkan sangat-sangat berhubungan atau ada hubungan yang signifikan. Karena apa? Rupanya gaya kepemimpinan seorang kepala ruangan sangat-sangat memotivasi kinerja dari bawahannya. Contoh, seorang pemimpin tadi ada laissez-faire ya. Misalnya dalam kepemimpinan dia terserah kamu mau kerja-kerja, mau tidak-tidak, biasanya duduk saja. Sekarang saya tanya, apakah pekerjaan itu akan berjalan dengan baik menurut kalian? Tentu tidak akan berjalan dengan baik. Beda ketika seorang pemimpin, dia akan bersama-sama dengan anggotanya. Dia duduk bersama, kemudian berdiskusi bersama-sama tentang pekerjaan sepanjang hari ini. Kemudian dia mau mengarahkan bawahannya semua. Sehingga sepanjang hari ini, apa yang diinginkan atau tujuan untuk pekerjaan hari ini, semua bisa terselesaikan dengan baik. Pasti akan berbeda. Apalagi misalnya, contoh gaya kepemimpinan otoriter. Semua kamu ikut mauku. Apakah kamu punya motivasi bagus ketika kalian melakukan pelayanan? Padahal yang saya punya mau sebenarnya tidak baik, tidak sesuai dengan tujuan atau visi misi yang ada dalam ruangan. Apakah itu bagus? Apakah kamu senang menjadi seorang bawahan yang saya harus memaksakan keinginan saya untuk kamu ikuti? Baik tidak menurut kalian? Pasti tidak baik. Jadi gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang baik, dia harus memberikan motivasi kepada bawahannya. Dia harus mengarahkan bawahannya. Sehingga tujuan-tujuan yang direncanakan di dalam rumah sakit tersebut atau di dalam ruangan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga bawahannya akan bekerja dengan lebih baik. Karena ada masukan-masukan, arahan-arahan yang diberikan oleh pimpinannya atau khususnya di dalam rumah sakit adalah kepala ruangan tersebut. Jadi pasti ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja dari bawahannya atau perawat-perawat khususnya yang ada di ruangan. Apalagi dalam hal ini kita bertanggung jawab ini kepada pasien, kita bertanggung jawab terhadap nyawa. Jadi perlu arahan yang baik dari seorang pemimpin. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bisa demikian, Catherine? Oke. Jadi itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini dapat kalian tertanam khususnya kalian bagi calon-calon perawat mendatang. Sehingga itu bisa kalian aplikasikan suatu saat ketika kalian nanti menjadi seorang perawat dan juga pemimpin-pemimpin dalam keperawatan. Dan kita akan bertemu kembali di minggu depan dalam materi berikutnya adalah kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab kepala ruangan, kepala bidang, dan siapa-siapa saja pemimpin-pemimpin yang ada di dalam
keperawatan. Jadi demikian dari MEM pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian kita sekalian. Kita akan kembali bertemu di minggu depan. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita, sekali lagi kita tundukkan kepala, kembali kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan yang dilakukan di Prodi atau Program Studi Diploma 3 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Balak Slametan Palu. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025.